Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat dengan channel Tahukah Anda, sebuah channel informatif yang pastinya akan menambah pengetahuan Anda. Oke, sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe, tekan lonceng, like and share. Selamat menikmati. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusallimu ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah Ta'ala, marilah kita lanjutkan sambil berzikir dalam hati kita masing-masing. Sejenak kita duduk beriktikaf setelah sholat subuh berjamaah dalam majelis yang mulia, yaitu majelis perbaikan dan kebaikan, yaitu majelis ta'lim pembacaan hadis Fadilatus Shadaqah bab anjuran zuhud dan qanaah. Hadis yang berikutnya yaitu hadis yang ke-10 dari Fadilatus Shadaqah dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Ia berkata, seorang sahabat bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Ya Rasulullah, ajarkan kepada saya amalan yang dapat menyebabkan Allah mencintai saya dan saya juga dicintai orang lain." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Berzuhudlah, jangan peduli kepada dunia, maka Allah akan mencintaimu, dan berzuhudlah terhadap apa yang dimiliki manusia, maka manusia akan mencintaimu." Hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah dalam kitab Mishkat. Keterangan hadisnya sebagai berikut. Dalam riwayat-riwayat terdahulu banyak dibicarakan bahwa sikap tidak memperdulikan dunia atau tidak terlalu mencintai dunia dapat mendatangkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan dan ketinggian derajat di akhirat, serta berbagai macam kebaikan. Sikap kedua adalah tidak menginginkan harta orang lain. Ini dapat menyebabkan tumbuhnya kasih sayang dalam hati mereka kepada kita. Kenyataan dan pengalaman telah membuktikan hal ini. Setiap orang kapan saja akan mengalami kenyataan ini, yakni hubungan yang sangat baik dan saling percaya akan rusak jika salah satu di antara keduanya meminta atau meminjam sesuatu kepada pihak lainnya. Suatu ketika Jibril alaihissalam mendatangi Rasulullah SAW lalu berkata, "Wahai Muhammad, betapapun lamanya engkau hidup di dunia, suatu hari nanti pasti akan mati juga. Apapun yang engkau lakukan di dunia, engkau pasti akan menerima balasannya. Dengan siapapun engkau berhubungan di dunia, engkau pasti akan berpisah darinya. Ketahuilah bahwa ketinggian derajat seseorang ada dalam sholat tahajudnya. Kemuliaan seseorang ada dalam istighna, tidak berhajat kepada manusia." Diambil dalam kitab At-Tarhib. Kemudian akan diperoleh seseorang selama ia tidak memandang harta benda orang lain. Urwah radhiyallahu anhu berkata, "Apabila seseorang di antara kamu melihat keindahan dunia lalu tertarik kepadanya, hendaklah ia pulang ke rumah dan menyuruh keluarganya untuk mengerjakan sholat. Sebab Allah SWT berfirman kepada Rasulullah SAW dalam surat Toha ayat 131 sampai 132. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la tamuddanna 'ainaika ila ma mata'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fihi wa rizqu rabbika khairun wa abqa wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit taqwa." Shadaqallahul adzim.
Dan janganlah kamu arahkan pandangan matamu kepada nikmat yang kami karuniakan kepada beberapa golongan dari mereka. Itu adalah kemewahan hidup di dunia untuk kami uji mereka dengan nikmat itu. Rezeki dari Tuhanmu lebih baik dan lebih kekal. Dan suruhlah keluargamu mendirikan sholat dan bersabarlah dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki dan akibat yang baik bagi orang yang bertakwa. Al-Quran Surat Tuha ayat 131 sampai 132. Di akhir surat Al-Hijr ayat 88 Allah SWT berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La tamuddanna 'ainayka ila ma mata'na bihi azwajan minhum. Janganlah engkau arahkan pandanganmu kepada kesenangan, kemewahan yang kami berikan kepada beberapa golongan dari kaum kafirin. Al-Quran Surat Al-Hijr ayat 88. Dalam menafsirkan ayat ini, Sufyan bin Unayyah rahmatullahi alaih berkata bahwa barang siapa yang dimuliakan oleh Allah dengan nikmat Al-Quran, jika setelah itu ia mengarahkan pandangannya kepada benda-benda dunia, maka perbuatan itu sama dengan tidak menghargai Al-Quran. Imam Ghazali rahmatullahi alaih berkata bahwa kemiskinan itu terpuji, tetapi penting bagi orang miskin untuk mengamalkan qanaah. Jangan sampai ia bersikap tamak dan loba kepada harta orang lain, dan sedikit pun jangan memperdulikannya, yakni tidak tamak dalam mencari dunia. Mari kita sampaikan pentingnya hadis ini kepada saudara kita yang lain. Tentu bersama dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.